Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai indeks kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Anggraini Rosifa dengan NIM 201191010 dari Program Studi Manajemen Rekayasa. Permasalahan yang saya ambil adalah banyaknya keluhan tingkat kualitas udara di Jakarta itu buruk. Tapi dilansir dari media berita di internet, Jakarta ternyata sudah memiliki kualitas udara dengan tingkatan yang sedang. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak Yusiono Asupalal selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta pada tahun 2021. Namun tidak lama setelah itu di tahun 2022, selisih 6 bulan dari berita tersebut dirilis, berita lain muncul terkait buruknya kualitas udara di Jakarta dan masuk peringkat 3 terburuk di dunia. Hal ini didukung dengan hasil indeks kualitas udara di Jakarta dalam website ekair.com yang memberikan hasil udara tidak sehat dengan indeks 173. Adanya data ini bertujuan untuk memberikan solusi dan petunjuk polutan apa yang paling berpengaruh dalam kualitas udara di Jakarta untuk mencegah banyaknya kasus kesehatan terkait pernafasan pada masyarakat DKI Jakarta. Data yang saya ambil didapat dari Jakarta Open Data milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dalam dataset ini berisi beberapa variabel, yaitu yang pertama tanggal, kemudian stasiun, kemudian polutan yang diukur ada PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2. Kemudian ada variabel max, kritikal, dan kategori. Selanjutnya merupakan pembahasan dari polutan yang ada dalam dataset tersebut. Yang pertama yaitu PM10. PM10 ini merupakan polutan yang berbahaya dan jika terhirup dalam kurun waktu yang lama dapat mengendap di saluran udara pernafasan manusia dan memiliki efek jangka pendeknya, yaitu munculnya penyakit seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Polutan PM10 dapat ditemukan pada tempat pembangunan, pembuangan sampah, pertanian, kebakaran hutan, debu, serbuk sari, dan fragmen bakteri. Ini adalah polutan PM2,5. PM2,5 ini jika terhirup dalam kurun waktu yang lama dapat mengendap di permukaan dan bagian dalam dari paru-paru. Memiliki efek jangka pendek, yaitu munculnya penyakit seperti jantung, paru-paru, bronkitis, dan serangan asma. PM25 ini biasanya terbentuk dari pembuangan pembangkit listrik, industri, dan juga mobil. Ini merupakan polutan SO2 atau sulfur dioksida yang merupakan gas tidak berwarna dengan bau yang menyengat. Berasal dari kegiatan pembakaran batu bara dan minyak di pembangkit listrik atau dari peleburan tembaga. Di alam liar, belerang dioksida ini dapat dilepaskan ke udara yang berasal dari letusan gunung berapi. CO atau karbon monoksida merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna dari karbon dioksida. Jika terhirup dalam waktu yang lama dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, dan mual. Jika terhirup dengan konsentrasi yang sangat tinggi dapat mengakibatkan pingsan atau bahkan kematian. O3 atau ozon dihasilkan apabila O2 atau oksigen menyerap sinar ultraviolet pada jarak gelombang 242 nanometer dan disingkirkan dengan fotosintesis dari sinar bagi jarak gelombang yang besar dari 290 nanometer. UV ini dikaitkan dengan pembentukan kanker kulit dan kerusakan genetik. Peningkatan tingkat UV juga memiliki dampak kurang baik terhadap sistem imunisasi hewan, organisme akuatik dalam rantai makanan, dan tumbuhan serta tanaman. NO2 atau nitrogen dioksida merupakan salah satu dari kelompok gas yang sangat reaktif, dihasilkan dari pembentukan atau pembakaran bahan bakar, dan jika terhirup terlalu lama dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada saluran udara di sistem pernafasan manusia. Berikut merupakan isi dari dataset yang didapat dari Jakarta Open Data milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Berikut merupakan data yang akan digunakan dalam pengolahan nanti, terdiri dari beberapa variabel yaitu max, critical, dan location. Kenapa? Karena nilai max itu dirasa sudah mewakili nilai tertinggi dari beberapa polutan yang tadi diukur. Kemudian critical sendiri itu memberikan gambaran polutan yang terbesar dari beberapa
jenis polutan yang diukur tadi, dan location memberikan gambaran lokasi di mana polutan terbesar itu terjadi. Nah, polusi apa sih yang paling berpengaruh dalam penentuan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta? Mari kita simak pembahasan berikut. Dalam pengolahan data, saya menggunakan Python untuk membantu membuat Pareto chart dan berikut merupakan kode yang saya gunakan untuk menampilkan Pareto chart. Berikut merupakan visualisasi data menggunakan Pareto chart. Dalam Pareto chart tersebut terdapat 20% di bagian sebelah kiri dan 80% di bagian sebelah kanan. 20% ini menggambarkan tingkat polusi yang tertinggi dari 80% masalah yang terjadi, yaitu masalah kualitas udara yang sangat buruk di Jakarta. Nah, dari 20% itu didapat kategorinya itu merupakan kategori yang tidak sehat dan berlokasi di DKI 4. Kesimpulan yang bisa diambil dari visualisasi data menggunakan Pareto chart tadi itu adalah 20% merupakan permasalahan tertinggi polutan yang menyumbang di kualitas udara Provinsi DKI Jakarta. Itu adalah polutan PM10 dan PM25 dengan jumlah maksimumnya adalah 179 dan 174. Indeks tersebut memiliki kategori yang tidak sehat dan dipantau di lokasi wilayah DKI 4. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengurangi indeks kualitas udara yang dimiliki di wilayah DKI 4 untuk mencegah munculnya berbagai penyakit terkait pernafasan pada masyarakat sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana penyebaran data kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencari penyebaran data, di sini saya menggunakan bantuan dari histogram dan berikut merupakan kode histogram dengan menggunakan Python. Berikut merupakan visualisasi data menggunakan histogram dan bisa dilihat di sini penyebaran datanya tuh lebih condong ke bagian kiri dan juga terdapat outlier pada bagian kanan. Bisa kita lihat juga di sini penyebaran data pada range 80 sampai dengan 110. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari histogram tadi itu yang menggambarkan distribusi di sebelah kiri memberikan arti adanya ketidakseimbangan dalam data terkait kualitas udara di setiap wilayah. Bisa diambil kesimpulan bahwa kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta itu harus diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan melakukan pengontrolan emisi di setiap wilayah secara rutin, sehingga kualitas udara yang dimiliki di setiap wilayah DKI Jakarta bisa terdistribusi dengan normal dan memiliki gambaran yang baik. Itu tadi merupakan pembahasan dari video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.